Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua dimanapun berada? Saya doakan semoga selalu sehat walafiat. Bagaimana kabar tes SKB-nya? Mudah-mudahan teman-teman lancar dan bisa mengerjakan soal-soal tes SKB mengenai formasi pengelola pengadaan barang dan jasa. Saya doakan teman-teman lulus sampai ke tahap pemberkasan nanti. Pada kesempatan hari ini, di bagian kedua video saya masih akan membahas mengenai perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 PS Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam tes SKB nanti yang belum tes. Baik teman-teman, izinkan saya akan membahas 8 soal beserta pembahasan mengenai perubahan Peraturan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 PS Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Saya berharap teman-teman melihat video saya sampai akhir untuk video saya yang bagian kedua ini. Baik, kita langsung. Sebelum ke soal-soal dan pembahasan, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman mengenai pokok-pokok perubahannya. Ini adalah poin-poin penting. Yang pertama, tujuan pengadaan. Yang kedua, pelaku pengadaan. Yang ketiga, persiapan pengadaan. Yang keempat, pemilihan penyedia. Yang kelima, pengecualian. Yang keenam, usaha mikro kecil koperasi dan produk dalam negeri. Yang ketujuh, sanksi dan pelayanan hukum. Yang kedelapan, ketentuan peralihan. Baik, untuk pasal-pasal perubahan pada masing-masing ayat sudah saya bahas di bagian pertama. Kalau teman-teman belum melihat video saya berharap teman-teman melihat di bagian pertama video saya ini ya teman-teman. Baik, kita langsung ke soalnya teman-teman. Nomor 1, paket pengadaan barang _pekerjaan konstruksi _jasa lainnya diperuntukkan bagi usaha kecil dan _atau koperasi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan A 2,5 miliar, B 5 miliar, C 10 miliar, dan D 15 miliar. Silakan teman-teman pilih jawaban mana yang paling tepat di antara pilihan jawaban A sampai dengan D. Baik, kalau sudah, pilihan jawaban yang paling tepat dari soal yang pertama ini adalah D 15 miliar. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Soal nomor 1 tadi, dasar hukumnya yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 65 ayat 4. Nah, di sini ya teman-teman, pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang lalu, Pasal 65 ayat 4 berbunyi, nilai paket pengadaan barang _pekerjaan konstruksi _jasa lainnya paling banyak 2,5 miliar rupiah dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Nah, untuk perubahan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 65 ayat 4 ini, perubahan yaitu pada keseluruhan pasal. Terus, nah ini ya teman-teman, sudah direvisi. Nah, yang berbunyi paket pengadaan barang _pekerjaan konstruksi _jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar rupiah diperuntukkan bagi usaha kecil dan atau koperasi. Baik, demikian
soal dan pembahasan dari nomor 1 ya teman-teman. Mohon teman-teman selalu dibaca berulang-ulang pasal demi pasal beserta perubahannya teman-teman. Baik, kita ke soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan kriteria barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya untuk keadaan tertentu dalam hal penunjukan langsung adalah: A. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran. B. Barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. C. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Dan D. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Silakan teman-teman pilih mana yang paling tepat pilihan jawaban dari soal nomor 2 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini adalah yang B. Barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Baik, kita ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 38 ayat 5. Perubahan pada pasal 38 terjadi pada ayat 2 dan 6. Nah, untuk penambahannya sendiri yaitu pada ayat 5 huruf I. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kriteria barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi: A. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden garis miring Wakil Presiden. B. Barang garis miring jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara garis miring kepala pemerintahan, atau barang garis miring jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang C. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan garis miring diperhitungkan sebelumnya. D. Yang D ini ya teman-teman, tadi di pilihan jawaban ada di opsi B. Barang atau pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Nah, untuk kelanjutannya, yang E. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung dan kedelai serta pupuk yang meliputi urea, NPK dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan. Yang F. Pekerjaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Yang G. Barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Yang H. Barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. Nah, ini ya teman-teman penambahan dari pasal 38 huruf I. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang garis miring jasa pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Nah, mohon diingat ya teman-teman, sambil saya membaca, teman-teman pahami ayat demi ayat dari pasal 38 ayat 5 ini. Baik, kita lanjut teman-teman. Untuk penjelasan dari pilihan jawaban, untuk yang A, pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, kira-kira apa teman-teman? Pilihan jawaban A ini pembahasannya ada di pasal berapa, ayat berapa? Nah, ini teman-teman.
terdapat di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 27 ayat 12. Nah, pembahasannya mengenai kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang garis miring jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat berupa A. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan. B. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran. Yang C. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Nah, demikian teman-teman penjelasan dari pilihan jawaban yang A. Terus untuk yang C, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Nah, tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 27 ayat 6. Nah, pembahasannya mengenai kontrak harga satuan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B, merupakan kontrak pengadaan barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya teman-teman, yang A, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Udah jelas ya teman-teman. Yang B, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan. Yang C, nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Demikian penjelasan dari pilihan jawaban yang C. Selanjutnya untuk yang D, volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nah, tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 66 ayat 5. Nah, pembahasannya terdapat juga di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 66 ayat 5. Nah, ini ya teman-teman. Jadi tidak ada yang dirubah dalam pasal 66 ayat 5 ini, baik di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 maupun Perpres nomor 16 tahun 2018. Pembahasannya mengenai pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal A. Barang tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. B. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Baik teman-teman, demikian soal dan pembahasannya. Lanjut kita teman-teman ke soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan merupakan sifat dari bentuk jaminan pengadaan barang garis miring jasa yang berupa bank garansi atau surety bond adalah A. Tidak bersyarat. B. Mudah dicairkan. C. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan garis miring pejabat pembuat komitmen garis miring pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan garis miring atau PPK diterima. Yang D. Persetujuan RKA perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Silakan teman-teman, mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 3 ini? Baik, kalau sudah pilihan jawaban yang paling tepat yang ditanyakan adalah yang bukan ya teman-teman, adalah yang D. Persetujuan RKA perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kepanjangan dari RKA sendiri teman-teman yaitu rencana kerja dan anggaran. Baik. Nah, pembahasan dari soal nomor 3 tadi tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 30 ayat 4 dan juga terdapat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 30 ayat 4. Nah, ini ya teman-teman, bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang berupa bank garansi atau surety bond bersifat A. Tidak bersyarat. Ya, jawaban yang A.
B. Mudah dicairkan, jawaban yang B. C. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja pemilihan atau PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja pemilihan. Nah, jadi untuk penjelasan dari pilihan jawaban yang bukan tadi, yaitu yang D, persetujuan rencana kerja anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 50 ayat 9 dan terdapat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 50 ayat 9. Nah, ini ya teman-teman pembahasannya. Untuk barang garis miring jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun pemilihan dapat dilaksanakan setelah A. Penetapan pagu anggaran Kementerian garis miring lembaga, B. Persetujuan rencana kerja anggaran perangkat kerja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian soal dan pembahasan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu ingat ya teman-teman, dibaca terus berulang-ulang baik di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, Perpres nomor 16 tahun 2018 serta kisi-kisi dari Permenpan RB teman-teman nomor 29 tahun 2021. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Kriteria jasa konsultasi untuk keadaan tertentu dalam hal penunjukan langsung meliputi A. Jasa ahli dewan konstruksi, B. Penyampaian dokumen penawaran, C. Surat perintah kerja, D. Berorientasi kepada keluaran. Baik teman-teman, silahkan teman-teman pilih mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 4. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 4 ini adalah yang A. Jasa ahli dewan sengketa konstruksi. Kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Baik, tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 41 ayat 5. Nah, untuk pasal 41 ayat 5 ini yang ditambah yaitu ayat 5 huruf E, F, G, H. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kriteria jasa konsultasi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam kurung penunjukan langsung meliputi A. Jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu, B. Jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapatkan izin pemegang hak cipta, C. Jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum garis miring advokasi atau pengadaan arbiter yang direncanakan sebelumnya untuk menghadapi gugatan dan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan garis miring atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Nah, pengadaan arbiter ini arbitrasi ya teman-teman. D. Permintaan berulang dalam kurung repeat order untuk penyedia jasa konsultasi yang sama. Nah, ini ya teman-teman kelanjutannya. Yang E. Jasa konsultasi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan. Yang F, maaf teman-teman, pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultasi dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Yang G. Jasa konsultasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang H. Jasa ahli dewan sengketa konstruksi ya, yang terdapat dalam pilihan jawaban yang A tadi ya teman-teman. Nah, terus untuk penjelasan pilihan jawaban untuk yang B, penyampaian dokumen penawaran. Nah, di sini tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 50 ayat 1. Nah, pembahasannya untuk pilihan jawaban yang B yaitu pelaksanaan pemilihan melalui tender atau seleksi
meliputi A. Pelaksanaan kualifikasi, B. Pengumuman dan garis miring atau undangan, C. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, D. Pemberian penjelasan, E. Penyampaian dokumen penawaran, F. Evaluasi dokumen penawaran, G. Penetapan dan pengumuman pemenang, dan H. Sanggah. Nah, untuk yang C, surat perintah kerja, kira-kira apa teman-teman? Ada di dalam pasal berapa? Pilihan jawaban yang C ini teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 28 ayat 1. Nah, surat perintah kerja sendiri merupakan bentuk kontrak ya teman-teman. Jadi bentuk kontrak itu terdiri atas A. Bukti pembelian garis miring pembayaran, B. Kwitansi, C. Surat perintah kerja, D. Surat perjanjian, dan yang E. Surat pesanan. Mohon diingat ya teman-teman. Terus untuk yang D, berorientasi kepada keluaran. Tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 27 ayat 5. Nah, pembahasannya mengenai kontrak lumsum teman-teman ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, ayat 2 huruf A, ayat 3 huruf A, dan ayat 4 huruf A merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. A. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. B. Berorientasi kepada keluaran. C. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk garis miring keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak. Nah, demikian pembahasan dari pilihan jawaban tadi ya teman-teman. Tetap semangat teman-teman. Kita ke soal nomor 5. Untuk nilai penawaran di bawah 80% dari nilai HPS. Nah, HPS ini kepanjangannya yaitu dari harga perkiraan sendiri. Jaminan pelaksanaan sebesar A. 3%, B. 5%, C. 7%, dan D. 9%. Nah, mana jawaban yang paling tepat menurut teman-teman dari soal nomor 5 ini? Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 5 ini adalah yang B. 5%. Baik, kita ke pembahasannya, yaitu jaminan pelaksanaan tadi tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 33 ayat 3 huruf B. Nah, perubahannya yaitu pada ayat 2 huruf A, ayat 3, dan ayat 4. Nah, di sini ya teman-teman, besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut. A. Untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Nah, untuk yang B, untuk nilai penawaran di bawah 80% dari nilai harga perkiraan sendiri, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai HPS. Silakan teman-teman buka kembali Perpres nomor 12 tahun 2021 ya teman-teman. Baik, kita ke soal nomor 6. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dalam hal penyedia merupakan bentuk pelanggaran yang akan dikenakan sanksi. A. Sanksi ganti kerugian, B. Sanksi digugurkan dalam pemilihan, C. Sanksi denda keterlambatan, dan D. Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan. Silakan teman-teman, kalau ada yang masih ingat mengenai sanksi dan pelayanan hukum, mana kira-kira jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini? Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini adalah yang C, janji sanksi denda keterlambatan. Baik, kita ke pembahasan tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 5 huruf F. Nah, pasal perubahannya yaitu keseluruhan pasal. Ayat 3 huruf F dikenakan sanksi denda keterlambatan. Di sini ya teman-teman. Jadi pada ayat 3 tadi
dibahas di dalam pasal 78 ayat 3 huruf F. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal penyedia itu yang pertama adalah tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Yang B, menyebabkan kegagalan bangunan. Yang C, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. Yang E, menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Nah, ini yang tadi ya teman-teman, terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban, yang A, sanksi ganti kerugian tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 5 huruf E. Nah, di sini ya teman-teman, nanti teman-teman baca pasal 78 ayat 5 membahas kembali yang ada di dalam pasal 78 ayat 3 untuk poin-poin pelanggaran dalam hal penyedia, yaitu yang B, menyebabkan kegagalan bangunan, yang C, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, yang D, melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, yang E, menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Nah, untuk yang pilihan jawaban yang B, sanksi digugurkan dalam pemilihan tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 5 huruf A. Nah, ini ya teman-teman, pelanggaran-pelanggaran dalam hal penyedia berbeda ya teman-teman. Yang ini dari huruf A sampai huruf C. Jadi tiap-tiap sanksi berbeda-beda perlakuannya teman-teman, tergantung dari jenis-jenis pelanggarannya. Yang A, tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Yang B, menyebabkan kegagalan bangunan. Yang C, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Nah, untuk yang D, sanksi pencairan jaminan pelaksanaan tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 5 huruf D. Nah, bentuk pelanggarannya sendiri tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Baik, demikian teman-teman soal dan pembahasannya. Tetap semangat teman-teman. Inilah tes teman-teman untuk menentukan lolos atau tidaknya teman-teman menjadi PNS di tahun 2022 nanti. Saya doakan bekerja keras semaksimal mungkin teman-teman, pelajari semuanya, dan jangan lupa teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta diberikan kelancaran. Amin. Baik, kita ke soal nomor 7 teman-teman. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis merupakan fungsi dari A. UKPBJ, B. PPK, C. PA, dan D. KPA. Silakan teman-teman, mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 7 ini? Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 7 ini adalah fungsi dari A. UKPBJ atau kepanjangannya Unit Kegiatan Pengadaan Barang Jasa. UKPBJ sendiri terdapat dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 75 ayat 2. Nah, perubahannya hanya terdapat pada ayat 1. Nah, pasal ayat yang disisipkan yaitu ayat 3A, terus yang ditambahkan ayat 5, 6, 7. Mohon diingat ya teman-teman. Nah, di sini pembahasannya dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1. UKPBJ memiliki fungsi A. Pengelola pengadaan barang jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. C. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang jasa. D. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri garis miring Kepala Lembaga garis miring Kepala Daerah. Ini ya teman-teman, jadi jawaban pilihan yang tadi terdapat di D, pelaksanaan pendampingan konsultasi dan atau bimbingan teknis. Jawabannya yang tadi yang A teman-teman ya, fungsi UKPPJ. Baik teman-teman, kita ke soal terakhir. Di soal nomor 8 ini, perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog yang diubah pada pasal 80 ayat 1 Perpres nomor 12 tahun 2021 berupa: A. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu garis miring tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. B. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. C. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja pemilihan garis miring agen pengadaan. Dan yang D. Tidak menandatangani kontrak katalog. Cermati teman-teman soal dari nomor 8 ini ya teman-teman. Jadi yang diubah di dalam pasal 80 ayat 1 ini dalam perbuatan atau tindakan peserta pemilihan adalah yang D. Tidak menandatangani kontrak katalog. Baik, kita ke pembahasannya. Tertuang di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah ini ya teman-teman ya, sebelum dilakukan perubahan, jadi perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang disanksi dalam proses katalog berupa: A. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu garis miring tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Yang B. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Yang C. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia. Yang D. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja pemilihan garis miring agen pengadaan. Yang E. Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. Nah di sini ya teman-teman, jadi setelah dilakukan perubahan di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 80 ayat 1, perubahannya yaitu pada ayat 1 huruf C dan E. Nah di sini ya teman-teman, kalau menurut saya huruf yang C ini hanya berbeda di singkatan dan kepanjangannya teman-teman ya. Nah di sini ya teman-teman, jadi untuk perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang ini sanksi dalam proses katalog, jadi di huruf E kalimat mengundurkan dirinya dihapus, diganti dengan tidak menandatangani kontrak katalog. Jadi teman-teman harus diingat ya teman-teman, pasal demi pasal maupun perubahan pas ayat yang disisipkan maupun penambahannya. Baik teman-teman, demikian soal dan pembahasan dari saya dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 8. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, saya kurang maksimal karena habis dari sakit selama seminggu ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apabila dari perkataan saya di dalam soal maupun pembahasan tadi mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang keliru, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Tolong teman-teman koreksi semua dari soal nomor 1 sampai nomor 8 berikut pembahasannya tadi. Komen di kolom komentar ya teman-teman. Ingat teman-teman, selalu belajar terus. Saya doakan teman-teman lulus sampai tahap pemberkasan nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian teman-teman, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.